Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umar Kasan, channel pendidikan. Pada video ini, Kak Umar akan memberikan sebuah cara bagaimana kita memverifikasi berkas mandiri sebelum penutupan pelaksanaan PPDB 2020. Cara ini sangat efektif bagi kalian untuk mengecek berkas-berkas yang sudah diinput di sistem PPDB 2020 khususnya di Provinsi Jawa Tengah agar tidak terjadi sampai didiskualifikasi. Karena di sini kita sudah pernah singgung bahwa seluruh dokumen data yang saya pergunakan dalam keikutsertaan pada penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kebenaran data dan faktanya maupun cara perolehannya. Selanjutnya, di fakta integritas atau surat pernyataan yang kalian buat juga berbunyi, demikian surat pernyataan ini kami buat dan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab. Dan apabila di kemudian hari diperoleh kesimpulan bahwa surat pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi dikeluarkan dari sekolah, meskipun saya dinyatakan diterima. Pastinya dengan prosedur yang sudah layak ya, atau prosedur yang sudah benar oleh Dinas Pendidikan. Oke, mari kita mulai. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapat informasi terbaru. Yang sudah subscribe, mudah-mudahan channel ini dapat bermanfaat. Yuk, kita mulai. Yang pertama, tadi beberapa peserta didik, kurang lebih ada 5 atau sampai 10 calon peserta didik yang salah mengunggah berkas, di mana kalian dapat mengunggah atau mengecek kembali berkas yang sudah kalian unggah. Kalau ini kan terdapat yang pertama surat fakta integritas, surat keterangan nilai rapot, berkas sertifikat. Ini contoh bagi SMK jenjang prestasi. Nah, tadi ditemukan ada beberapa calon peserta didik yang salah mengupload berkas ini. Contohnya di surat integritas ini justru diupload surat kesehatan. Surat keterangan nilai rapot justru yang diupload itu jumlah seluruh mata pelajaran. Kalau yang ini surat keterangan nilai rapot hanya 4 mata pelajaran. Seperti itu. Nanti silakan kalian login. Di bagian bawah nanti ada ini ya. Bagi kalian yang lupa password, silakan bisa menggunakan metode yang sudah diberikan ya, menggunakan lupa password, selanjutnya emailnya dimasukkan. Ya. Daftar ulang. Ini terdapat di halaman 28 Juknis PPDB SMA SMK Prof Jateng revisi 1. Daftar ulang. 1. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang. Dan bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri. Ya, jangan sampai terlambat kalian daftar ulang. 2. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah keseluruhan dokumen yang dipergunakan oleh calon peserta didik pada saat melakukan pendaftaran secara daring sesuai dengan jalur yang dipilihnya dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh sekolah. Silahkan ya. Akan dipersiapkan semuanya. Kalian mau yang menggunakan jalur donasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, jalur prestasi, ya itu silahkan dipersiapkan mulai dari sekarang. Selanjutnya, ini Pak Umar dapat di sumber dari ppdb.jatengprof.go.id. Ada yang menanyakan yang ini Pak Umar ini tanggal 24 Juni. Besok pagi tanggal 25 Juni 2020 jam 4 sore sesuai di petunjuk teknis akan ditutup pendaftaran. Pastikan kalian posisinya di situ aman. Mudah-mudahan kalau posisinya sudah aman dapat diterima di sekolah tersebut. Selanjutnya di sini ada evaluasi dan seleksi tanggal 26 dan 29. Ini calon peserta didik sudah tidak dapat mengganti, sudah tidak dapat merevisi apa yang sudah diinput di sistem. Ya, silahkan bagi kalian yang mau revisi harus betul-betul dimanfaatkan waktunya ini dengan baik.
Selanjutnya, ya, diverifikasi ini oleh kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tentunya. Selanjutnya, pengumuman hasil akhir tanggal 30 Juni jam 2020, 24 jam selambat-lambatnya pada pukul 23:55. Ya, silahkan dipersiapkan. Apabila kalian dinyatakan diterima, ini pendaftaran ulang tanggal 1 sampai 3 Juli. Ini Pak Umar dapat di ppdb.jatengprof.co.id. Akan tetapi ada satu sumber yang dari Juknis itu 1 sampai 8. Silahkan kalian harus jangan sampai yang sudah dinyatakan diterima, jangan sampai terlambat daftar ulang. Karena pernah ya, 30 menit sebelum penutupan pendaftaran itu Pak Umar mengalami ada satu peserta didik yang baru datang. Ya, yang baru datang. Jadi, hampir sekali 30 menit tersebut dia dinyatakan tidak diterima di jurusan teknik kendaraan ringan. Karena belum terlambat, kurang 30 menit ditutup. Ya, hanya pendaftaran ulang ini. Hari pertama masuk sekolah tanggal 13 sampai 18. Sumbernya web pendaftaran. Selanjutnya, pada saat pelaksanaan daftar ulang yang dimaksud, keseluruhan dokumen diverifikasi oleh satuan pendidikan masing-masing. Ya, ini kan di sekolah kalian atau sekolah kalian diterima. Dan calon peserta didik membawa dokumen asli, ya, dokumen aslinya disiapkan, serta menyerahkan kopi dokumen kepada sekolah. Sekali lagi, kopi dokumen. Berarti sesuai instruksi dari di PPDB ini, tidak usah dilegalisir. Saat ini sedang pandemi COVID-19, jadi tidak usah dilegalisir. Tapi membawa asli dan menyerahkan fotokopinya. Apabila kamu dokumen apa saja sih yang harus dipersiapkan, silakan kalian buka di YouTube ya. Punya Pak Umar sudah pernah syarat peserta PPDB 2020 SMA dan SMK Negeri Jawa Tengah. Apabila ada revisi, mudah-mudahan tidak jauh berbeda. Itu ya. Lanjutnya, 4. Ketentuan dan tata cara daftar ulang akan diatur lebih lanjut oleh satuan pendidikan masing-masing berdasarkan kondisi kedaruratan COVID-19 dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan. Antara lain, setiap satuan pendidikan wajib menyusun jadwal pelaksanaan daftar ulang untuk menghindari potensi terjadinya kerumunan penumpukan orang. Ini ya, dengan penggunaan protokol COVID-19. Jadwalnya silahkan kalian buka sendiri di website PPDB di SMA dan SMK favorit kalian masing-masing ya, dan yang dinyatakan diterima. Selanjutnya, sanksi. Bagi peserta didik yang diterima, apabila pada saat melakukan pendaftaran calon peserta didik baru diduga memberikan data palsu, tidak benar, maka akan dilakukan penelusuran atau verifikasi oleh satuan pendidikan. Dan apabila terbukti, maka peserta didik yang bersangkutan akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari satuan pendidikan meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi. Bahkan PPDB tahun 2020 Provinsi Jawa Tengah SMA dan SMK adalah PPDB berintegritas. Silahkan kalian mulai dari saat ini disiapkan datanya, disiapkan berkasnya, ya. Lanjutnya B, sanksi sebagaimana tersebut huruf A ya tadi diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah dan cabang dinas pendidikan di wilayah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku. Ya, silahkan. Cara mengeceknya, yang pertama, silahkan kalian download ya tanda bukti pendaftaran penerimaan peserta didik baru ini. Pak, punya saya belum di-download, belum di-print. Silahkan di-print, silahkan dicetak. Ya, caranya bagaimana? Caranya silahkan kalian yang belum mencetak atau masih mungkin bukan di screenshot, tapi dicetak dalam bentuk print out. Ya, cetak, print. Silahkan, bukan screenshot sekali lagi. Ya, ini di tanda bukti pendaftaran ini.
Apabila kamu bingung, silakan buka YouTube-nya Pak Umar tentang formulir pendaftaran online, cara mencari formulir pendaftaran. Pastinya apabila kalian yang pindah jurusan atau sekolah, pastikan yang terakhir sendiri. Ini formulir pendaftarannya, ya. Mulai dari nomor, silakan dicocokkan. Hanya jenis kelamin, alamat dengan kartu keluarga, hanya jenis lulusan, pastinya nama, tempat tanggal lahir, alamat, asal sekolah, tahun lulus. Ya, silakan kalian bisa cek langsung di dokumen kalian. Selanjutnya, dokumen ya yang perlu dipersiapkan di sini, data nilai siswa. Yang ini status domisili siswa menggunakan sesuai kartu keluarga. Silakan kartu keluarga yang asli dan kopi disiapkan. Ya, bagi kalian yang menggunakan surat keterangan domisili, silahkan disiapkan juga. Pastikan kalau surat keterangan domisili sesuai petunjuk atau arahan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk divalidasi terlebih dahulu oleh sekolah. Apabila kalian ragu, saya menggunakan SKD, kalian bisa ke sekolah besok pagi hari Kamis sebelum pendaftaran ditutup. Selanjutnya, anak tenaga kesehatan penanggung jawab. Kalian yang bukan anak nakes berarti ya tidak usah disiapkan. Tapi kalian yang bapak atau ibunya adalah petugas kesehatan penanganan COVID-19, disiapkan suratnya. Ya, yang dari Dinas Pendidikan disiapkan, yang dari Dinas Kesehatan disiapkan. Apabila kalian ragu, bisa langsung menuju ke sekolah. Karena ada ya, pada saat kemarin verifikasi awal ditemukan anak ayahnya atau ibunya dengan petugas kesehatan COVID-19. Ternyata ditelusuri dia salah input. Akhirnya dia harus mengulang, batalkan pendaftarannya terus diulang. Silakan dicek ya, dicek lagi punya kalian. Silakan nanti setelah menonton video ini saya akan menyiapkannya, berkas-berkasnya disiapkan ya, dibantu dengan orang tua kalian. Selanjutnya, status siswa miskin. Kalian yang menggunakan yang siswa miskin, silakan yang mau PKH, kartu Indonesia Pintar atau surat miskin dari pemerintah daerah, silakan disiapkan, dikopi juga. Hanya status siswa perpindahan. Kalau misalkan tidak status siswa orang tua ya tidak usah disiapkan. Tapi kalau menggunakan status siswa perpindahan orang tua, harus disiapkan surat keterangan ya atau SK surat penugasan orang tua. Selanjutnya nilai rapot dicek ulang. Silahkan dicek ulang. Tadi Pak Umar menangani ada satu peserta didik yang ada yang 2 atau 3 peserta didik, maaf ya, yang salah menginput nilai. Dan karena salah menginput nilai, dia dinyatakan kan kita harus merevisinya. Ya, jadi kita harus revisi, misalkan yang dari sekolah harus direvisi, dan akibatnya calon peserta didik tersebut menggunakan jalur prestasinya tidak masuk lagi karena salah input nilai. Ya, tadi itu H-2. Apabila kalian tidak merevisinya ini, ya, tidak merevisi ini nilai ini, takutnya pada saat verifikasi berkas kalian ditolak dan dinyatakan gugur karena sudah memasukkan nilai atau memalsukan nilai. Ya, silakan dicek ulang ini. Di print, cek ulang. Hanya nilai kejuaraan. Tidak ya, kalau tidak punya kejuaraan tidak usah. Kalau yang punya nilai kejuaraan kalian ragu, ya, Pak Umar sudah pernah singgung bagaimana lomba-lomba apa yang diakui dalam PPDB 2020. Tidak semuanya lomba diakui. Silahkan cek videonya Pak Umar tentang lomba untuk menambah poin. Sudah jelas ya? Hanya nilai akreditasi sekolah, ya, kalian yang ini silahkan dicek ulang. Terus nilai akhir. Ya, kalau sudah nilai akhirnya, ini halaman pertama. Hanya di halaman kedua, data dari Dukcapil silahkan dicek ulang. Nama siswanya, nomor kakak, selanjutnya alamat. Ya. Selanjutnya, data tambahan kalian yang tadi menggunakan surat keterangan atau surat tugas orang tua, nomornya dimasukkan. Nama instansi alamatnya. Ya, orang tua. Terus nomor kartu keluarga. Silakan ini dicek, kalian pasti punya semuanya yang menggunakan kartu keluarga. Dimasukkan. Kalau kalian menggunakan surat keterangan domisili juga di sini cek
ya nomornya apakah betul atau belum. Surat keterangan anak COVID kalau ada di sini. Di status domisili dalam provinsi ya. Pekerjaan orang tua, ini nomor HP-nya silakan dimasukkan, nomor BDT-nya kalian yang tadi miskin pastikan di sini ada. Bukan kosong ya. Jadi yang di halaman pertama awal tadi silahkan dicek ya, semuanya dicek ulang sebelum tanggal 25 jam 4. Kalau kalian ragu ya, ke sekolah, tanyakan ke sekolah via email, via Facebook atau via Telegram, atau kalian kalau yang terpaksa harus ke sekolah, ini misalkan terpaksa harus ke sekolah, kalian harus mentaati menggunakan protokol COVID-19. Sudah jelas ya? Selanjutnya, sini data pilihan sekolah. Pastikan nama kalian nanti ya, kalau yang ada namanya atau masuk dalam rankingan, di sini sudah ada ya jurusan apa yang kalian ambil ini. Tuh, jadi dicek. Ingat, bila kalian yang pindah jurusan, pindah sekolah, harus dicetak ulang, bukan di screenshot. Karena banyak tadi yang hanya di screenshot atau simpan dalam bentuk PDF. Ini yang akan digunakan, kalian harus tanda tangan calon peserta didik dan orang tua atau wali calon peserta didik. Ya, silahkan berkas-berkasnya mulai dari sekarang disiapkan agar jangan sampai kalian dibatalkan status pendaftarnya atau didiskualifikasi. Oke, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Apabila ini Pak Umar, sarannya Pak Umar sendiri bagaimana kepada kalian agar dapat memverifikasi berkas secara mandiri. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.